lagi kita di materi sejarah kelas 10 kelompok peminatan. Kali ini saya akan menjelaskan di bab 2 mengenai ruang lingkup ilmu sejarah. Nah, di sini konsep materi kita kali ini, anak-anak kami sekalian, kita akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu, kemudian sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan juga sejarah sebagai seni. Jadi ada 4 ruang lingkup ilmu sejarah itu sendiri, dan kali ini kita akan bahas satu persatu. Baik, anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini ya. Nah, kita masuk. Adapun nanti setelah anak-anak kami mempelajari materi ini, tentu kalian diharapkan yang pertama nanti akan mampu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan ruang lingkup ilmu sejarah tadi ya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ya. Nah, yang pertama kita akan membahas sejarah sebagai ilmu ya. Nah, seperti apa sejarah sebagai ilmu itu? Kita lihat ciri-cirinya ya. Nah, jadi sejarah sebagai ilmu, anakku sekalian, itu harus memiliki ciri berikut ya. Jadi ada 5 ciri yang dimiliki oleh sejarah, makanya sejarah itu dikatakan sebagai ilmu. Yang pertama, bahwa sejarah itu harus empiris, objek, teori, memiliki metode, memiliki generalisasi begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan sejarah itu memiliki ciri empiris? Artinya bahwa sejarah itu bergantung pada pengalaman manusia yang direkam dalam dokumen. Itu artinya empiris ya. Artinya di situ kata kuncinya adalah pengalaman ya, pengalaman manusia tentunya. Nah, kemudian memiliki ciri objek. Objek artinya bahwa objek sejarah adalah manusia dan juga waktu begitu ya. Itu sudah kita bahas di bab 1. Kemudian memiliki ciri teori. Teori artinya suatu kaidah atau untuk memandu sejarawan dalam penelitian ya. Nah, jadi seorang peneliti itu harus ada kaidah atau aturan atau panduan dia untuk melakukan sebuah penelitian ya. Nah, kemudian metode ya. Nah, metode artinya harus melalui aturan atau prosedur penelitian sejarah begitu ya. Nah, kemudian generalisasi artinya dalam sejarah terdapat kesimpulan-kesimpulan umum ya. Nah, artinya nanti bahwa yang diteliti itu harus dapat disimpulkan secara umum dan tentunya itu bisa diterima akal atau rasio daripada manusia. Nah, itulah sejarah sebagai ilmu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kita lihat apa sih kegunaan sejarah itu sebagai ilmu? Nah, ini dia ada 2 kegunaan sejarah sebagai ilmu itu. Yang pertama adalah kegunaan secara intrinsik, yang kedua secara ekstrinsik. Kita bahas satu persatu. Nah, kegunaan secara intrinsik bahwa sejarah itu adalah sebagai ilmu ya. Nah, karena dari sejarah kita dapat belajar ya. Nah, banyak hal yang kita pelajari. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Nah, kemudian sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau ya. Nah, kemudian sejarah sebagai profesi. Nah, misalnya guru sejarah. Kemudian kegunaan secara ekstrinsik. Nah, maka sejarah itu nanti dikatakan sebagai pendidikan moral ya. Nah, jadi dengan sejarah tentu kita mencintai yang namanya bangsa dan negara kita. Sejarah sebagai pendidikan penalaran, pendidikan politik, kebijakan, perubahan, masa depan. Nah, itulah ekstrinsiknya ya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa kegunaan sejarah sebagai ilmu itu sangat luar biasa ya. Nah, kemudian kita lanjut. Fungsi sejarah sebagai ilmu. Sejarawan Nugroho Notosusanto itu mengatakan bahwa sejarah memiliki 3 fungsi. Ketiga fungsi tersebut ini dia. Ada fungsi rekreatif, inspiratif, dan instruktif. Kalau dikatakan rekreatif, berarti sejarah itu ternyata bisa membawa yang namanya kesenangan gitu ya. Nah, misalnya situs-situs, kita berkunjung ke situs-situs sejarah atau museum begitu ya nak ya. Kemudian inspiratif, maksudnya kisah sejarah dapat memberi inspirasi kepada kita sekarang ini ya. Nah, misalnya contoh lah saya ambil ya. Nah, kita terinspirasi dengan perjuangan yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman misalnya ya. Nah, kemudian fungsi instruktif. Nah, fungsi instruktif ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ya. Nah, sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam menjelaskan mata pembelajaran lainnya misalnya ya.
Oke, itu fungsinya. Kemudian kita masuk ruang lingkup sejarah yang kedua, yaitu sejarah sebagai peristiwa. Nah, kita bahas sejarah sebagai peristiwa itu harus memiliki syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tentu harus objektif, tidak boleh subjektif ya. Nah, suatu peristiwa itu didukung oleh fakta yang nyata ya, benar-benar terjadi. Tidak boleh menggunakan yang namanya rekaan ataupun imajinasi penulis ya, ataupun hanya menggunakan pendapat. Nah, itu tidak boleh, itu bukan sejarah, itu artinya objektif. Kemudian yang kedua, unik. Nah, unik ini artinya tidak ada peristiwa lain yang sama. Nah, yang sama dalam hal apa? Yang sama dalam hal waktu. Nah, itulah uniknya sejarah ya. Nah, jadi peristiwa itu tidak pernah ada yang sama ya. Nah, pasti berbeda misalnya dalam hal waktu. Kemudian penting. Nah, penting artinya itu bisa kita gunakan sebagai momentum untuk lebih baik di masa yang akan datang ya. Nah, itu sejarah sebagai peristiwa. Kemudian sejarah sebagai peristiwa ini nanti memiliki ciri-ciri. Yang pertama, peristiwa sejarah itu merupakan suatu peristiwa yang abadi. Artinya bahwa peristiwa itu dikenang sepanjang masa ya. Nah, kemudian yang kedua, peristiwa itu hanya terjadi satu kali yang disebut itu dengan ciri unik, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang penting. Itulah yang dikatakan abadi ya, dikenang sepanjang masa. Kemudian kita masuk ruang lingkup yang ketiga, namanya sejarah sebagai kisah ya. Nah, seperti apa sejarah sebagai kisah? Kita lihat. Sejarah sebagai kisah itu artinya rekaman peristiwa masa lalu yang dapat dibaca ataupun dilihat secara berulang-ulang ya. Nah, itu kita kisahkan. Nah, misalnya dapat kita kisahkan di dalam sebuah buku ya. Nah, misalnya ini contohnya ya, contoh sejarah sebagai kisah. Nah, jadi sejarah sebagai kisah itu bersifat subjektif. Kenapa? Nah, ini ada catatan, subjektivitas dalam interpretasi sejarah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya karena adanya kepentingan, kelompok budaya, perbendaharaan pengetahuan, kemampuan berbahasa, nilai-nilai ya, kemudian daya ingat, begitu ya nak ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita masuk sejarah sebagai kisah ya. Sejarah sebagai kisah tadi sudah ya. Nah, sekarang jenisnya, jenis sejarah sebagai kisah. Nah, jenis sejarah sebagai kisah ini kita lihat. Sejarah sebagai kisah menurut subjeknya dulu. Nah, ini nanti ada dua, ada sejarah lama, ada sejarah baru. Sejarah lama ini mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah, serta urutan kejadiannya ya, atau kronologisnya. Kalau sejarah baru, itu lebih berorientasi pada masalah, bukan pada peristiwa dan urutan kejadiannya. Itulah perbedaannya sejarah lama dengan sejarah baru ya. Kenapa sejarah baru ini berorientasi pada masalah? Karena dari masalah itu sebenarnya yang paling penting kita pelajari supaya masalah itu jangan terulang kembali ya. Kita dapat belajar dari masalah. Itu maksudnya. Kemudian kita lihat beberapa tema kajian. Artinya jenis sejarah berdasarkan tema kajian sejarahnya itu, misalnya ini dia. Ada nanti yang disebut dengan sejarah politik ya, ada sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah pemikiran, sejarah kebudayaan, sejarah kota ya, kemudian sejarah lisan. Nah, itu beberapa tema kajian sejarah sebagai kisah. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang keempat, yaitu sejarah sebagai seni. Nah, kenapa sejarah itu dikatakan sebagai seni? Kita lihat kekuatan dan kelemahan sejarah sebagai seni. Nah, ini dia, bisa dapat kalian baca ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini dia unsur sejarah itu makanya dikatakan sebagai seni, karena harus memiliki intuisi, harus memiliki imajinasi, emosi, gaya bahasa, begitu ya. Itu dikatakan sejarah sebagai seni. Artinya bahwa sejarah itu harus ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik. Supaya apa? Supaya si pembacanya nanti tertarik untuk, termotivasi untuk membacanya ya. Seperti yang diutarakan oleh Wilhelm Dilthey ya. Dilthey. Oke. Kemudian harus memiliki yang namanya imajinasi yang tinggi ya. Nah, misalnya di saat sejarah nanti menjelaskan tentang kehidupan manusia praksara, tentu kita sebagai pendengar, sebagai pembaca harus memiliki tingkat imajinasi yang tinggi untuk bisa membayangkan kehidupan zaman